Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi dalam belajar tematik dengan tema makanan sehat. Subtema ketiga yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, ras, serta agama. Namun demikian, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan seperti yang digambarkan pada Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki arti berbeda-beda tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika melekat pada burung Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Semangat kebersamaan dalam keberagaman harus dimiliki oleh setiap warga Indonesia. Semangat kebersamaan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika membantu kita dalam memaknai keberagaman yang ada di Indonesia. Cara mewujudkan semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari antara lain, rela berkorban demi tanah air, menghormati kebudayaan lain, memiliki semangat dan cinta tanah air, menghargai pendapat orang lain, menjunjung tinggi sikap tenggang rasa, menerapkan toleransi, tolong-menolong, mengutamakan kepentingan bersama, melaksanakan musyawarah, dan juga saling menghargai. Salah satu wujud kebersamaan dalam keberagaman adalah saling tolong-menolong dan bekerja sama. Bentuk saling tolong-menolong misalnya, membangun sarana umum secara bersama-sama. Organisasi sosial juga merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Salah satu organisasi yang terbentuk adalah Koperasi Unit Desa atau biasa disebut dengan KUD. KUD adalah koperasi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pertanian. KUD dikelola oleh warga desa itu sendiri. Di antara manfaat dari KUD antara lain, membantu para petani dalam dana dan pemodalan, menyediakan bibit tanaman dan pupuk dengan harga murah, penyediaan peralatan pertanian, dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Selanjutnya, kita akan belajar tentang unsur-unsur pembuatan iklan. Sebuah organisasi setiap tahunnya akan membuka pendaftaran untuk anggota baru. Hal tersebut dilakukan untuk memperbarui struktur dalam organisasi tersebut. Nah, biasanya informasi pembukaan anggota baru akan diumumkan melalui iklan. Di sini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur pembuatan iklan. Unsur yang pertama yaitu kata kunci yang berupa judul atau topik. Kemudian isi iklan, tujuan iklan dibuat, sasaran atau orang yang dituju, dan juga sketsa gambar iklan. Cara membuat iklan. Yang pertama yaitu mencari ide atau gagasan. Ide tersebut kemudian dikembangkan dalam bentuk kerangka. Iklan yang telah ditulis dalam bentuk kerangka dapat dikembangkan dengan cara menuliskannya dalam bentuk naskah. Naskah iklan berisi deskripsi atau penjelasan mengenai isi iklan, mulai dari alur cerita hingga dialog.
Kemudian peragaan iklan dilakukan oleh tokoh. Dengan demikian, dibuat pula dialog dan adegan atau peragaan yang akan ditampilkan. Sebelum membuat naskah iklan, sebaiknya kita menentukan durasi atau lama waktu yang diperlukan untuk peragaan iklan tersebut. Kemudian, langkah-langkah membuat alur cerita. Yang pertama yaitu siapkan alat tulis dan kertas untuk menggambar sketsa. Kemudian, bacalah kembali naskah iklan yang telah dibuat. Tentukan adegan-adegan sesuai naskah yang akan digambarkan. Setelah menentukan adegan, mulailah membuat adegan dan dialognya. Kemudian, buatlah sketsa sesuai dengan penjelasan adegan disertai dialog yang akan dilakukan oleh tokoh dalam naskah. Dan yang keenam, kumpulkan naskah dan alur cerita. Berikut adalah contoh storyboard atau sketsa alur cerita. Baik, cukup sekian dari Bu Ana. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi dalam video berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.